Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif di malam hari ini. Mudah-mudahan segera masuk turun ke PTCD-nya terjun ke bawah. Mudah-mudahan PTC sideways setelah harga tertinggi baru dan kemudian pindah ke all season, dan akan saya berikan berita-berita mengenai all season yang akan segera terjadi. Akan tetapi kalian tetap di riset sendiri. Dalam dunia kripto sangatlah berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita bahas saja biar waktunya singkat. Ada 5 analis kripto Amsterdam, rencana Bitcoin menuju ATH, dan awal siklus daripada altcoin ya. Analis terbaru dari Kripto Amsterdam menunjukkan bahwa pasar kripto saat ini berada di fase kritis menuju potensi breakout besar. Bitcoin menjadi penggerak utama dengan pola historis 2 tahap kenaikan menuju ATH baru, sementara altcoin berpotensi menyusul pada fase kedua dan disiplin eksekusi dan kesabaran menuju konfirmasi breakout. Analis ini menegaskan pentingnya fokus pada struktur harga bukan pada FOMO ya. Jadi ada 5 analisis kripto, rencana Bitcoin menuju ATH dan awal siklus altcoin. Satu adalah Bitcoin mendekati zona breakout menuju ATH baru. Yang kedua adalah strategi Bitcoin fokus pada struktur bukan emosi pasar ya. Jadi dalam analis trader tersebut memperlihatkan grafik BTC di Binance yang menunjukkan 3 fase utama: kenaikan ke rank heights, penolakan sementara pullback atau breakout ke level harga baru di atas resisten. Yang ketiga adalah pola histori 2 kaki kenaikan sebelum altcoin bangkit. Jadi nanti akan bangkit altcoin. Dalam bagian kedua analis ini yang menjelaskan bahwa Bitcoin secara histori selalu menunjukkan kedua HTF legs ya, ataupun ketika menembus puncak harga, pola baru polanya adalah 1 kenaikan awal legs up. Fase kedua konsolidasi atau base cup ditandai area biru di grafik, dan yang ketiga legs 2 kenaikan lanjutan ke ATH baru. Kemudian yang keempat adalah fase siklus altcoin, momentum terbesar datang setelah BTC stabil. Menurut Kripto Amsterdam, saat ini altcoin masih tertinggal dibandingkan Bitcoin, tetapi potensi kenaikan besar altcoin baru akan muncul saat Bitcoin benar-benar menembus kisaran atas rank height yang ia tunjukkan pada grafik pertama. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah masuk posisi support atau sejak April-Mei tahun 2025 ketika total kapitalisasi pasar altcoin mereklaim area mid-range zona hijau di grafik. Ia masih mempertahankan posisi tersebut hingga kini dengan ekspektasi breakout lanjutan mengikuti siklus Bitcoin. Jadi sudah pada akumulasi altcoin untuk persiapan terjadinya altcoin season. Bagi investor yang baru tertarik di harga tinggi saat ini, ia menegaskan bahwa masih ada potensi keuntungan jangka panjang meski idealnya entry terbaik selalu terjadi di area dukungan support. Yang kelima adalah ekspektasi pasar dan rencana eksekusi ke depan. Jadi kita harus tahu juga dengan analisnya, dengan peringatan penting, ia tidak akan mengejar harga di puncak rank resisten bahaya baik untuk Bitcoin maupun ke altcoin. Ia menunggu konfirmasi berupa client close above range height sebagai pemicu penambahan alokasi. Dengan dominasi Bitcoin yang masih tinggi dan struktur pasar yang menunjukkan potensi breakout jangka menengah, ia memperkirakan skenario bullish masih valid selama Bitcoin mampu bertahan di atas support menengahnya. Namun volatilitas ekstrim menjelang level ATH adalah sesuatu yang menurutnya tak bisa dihindari ya. Itu tadi, sekarang sudah akan melihat fase-fase Bitcoin harga tertinggi baru sudah terjadi,
dan kemudian nanti akan beralih ke season karena ada ETF Bitcoin tarik dana segar. BTC akhirnya capai ATH di 125.000 US dollar ya, dengan kemarin Tether senilai 1 miliar dolar masuk ke BTC. ETF Bitcoin aliran dana melonjak. Wah, minggu ini ETF Bitcoin mencatatkan aliran dana masuk bersih sebesar 3,24 miliar dolar. Ketika 1 miliar dolar dari Tether masuk, paus-paus yang lain ngikut ya. Menurut data, ini merupakan aliran dana mingguan terbesar di tahun ini dan yang kedua terbesar sejak peluncuran produk tersebut tahun lalu. Pada periode yang sama, hanya minggu yang berakhir pada 22 November dengan aliran 3,38 miliar dolar yang lebih tinggi. Pada hari Jumat, ETF BTC berhasil menarik dana sebesar 985 juta dolar, menjadikan aliran dana harian kedua terbesar setelah rekor 987 juta dolar yang tercatat pada 6 Januari. Peningkatan ini terjadi setelah minggu sebelumnya ETF tersebut mengalami aliran keluar bersih sebesar 902 juta dolar. Itu info-info ya. Bitcoin naik, yang mendorong utama adalah aliran dana ke ETF Bitcoin beriringan dengan lonjakan harga yang signifikan di awal bulan ini. Mata uang kripto ini telah meningkat lebih dari 7% hanya dalam bulan Oktober yang secara historis merupakan bulan kedua terbaik bagi BTC. Kita akan lanjut, kemudian kita lihat juga dengan harga Polygon andalan saya yang sudah mulai pump gila-gilaan. Ya, mudah-mudahan akan terjadi ATH barunya ya. Untuk PP tinggal tunggu saja, semua juga akan naik ketika all season terjadi. Koin yang bagus-bagus yang saya rekomendasikan untuk kalian akan naik semua. Waktunya sudah nggak panjang lagi, tinggal 2 bulan sudah menjelang Desember. Siap-siap untuk cuan bersama ya. Ini Polygon ada staking pool sekarang bahkan lebih menguntungkan ya. HIP airdrop tersebut adalah salah satu airdrop terbesar dalam sejarah dengan nilai berapa ini? Lebih dari 2 miliar yang diberikan kepada komunitas. Sekarang dengan Polygon Anda dapat mengamankan jaringan yang mendapatkan akses ke airdrop ekosistem. Wah, mantap ini. Bolehlah untuk masuk-masuk ke Polygon. Kita akan juga berita PP sudah mulai pump juga. Kita tunggu sampai waktunya pump gila-gilaan, bukan gila beneran ya. Sabar ya. Semua jangan terkecoh dengan harga belum naik-naik. Kapitalisasi pasar sudah mendekati 70 triliun. Rankingnya nggak kemana-mana, holdernya meningkat terus. Salah satu koin terbaik menurut saya meme coin ada di PP. Tenang saja, waktunya pump juga nanti akan pump, tinggal tunggu saja. Kesabaran kita diuji di sini ya. Dan ini juga ada berita yang sangat menarik menurut saya, bahwa Polygon ini ya, kita perlu infokan untuk kalian. Valut PP web ataupun WETH baru saja diluncurkan di Best Chain. Deposit aset tunggal dapat dilakukan dalam PP. Deposit untuk mendapatkan penghasilan sekarang didukung oleh The Dapps. Kalian bisa masuk ya, dilihat di CMC di PP yang namanya Dapps Quick Swap Exchange Pool ya. Ini PP sudah masuk di WETH, baru saja diluncurkan di Best Chain. Deposit aset tunggal dapat dilakukan dalam PP. Deposit untuk mendapatkan penghasilan sekarang didukung ya. Kita klik di sini ada yang namanya DApp ya. Oke, juga ada ini juga, ini banyak. Sayang saya nggak kerjasama dengan exchange itu. Ada XPL yang lagi dimainkan untuk di Indo, listing di Indo. Sebentar lagi ada airdrop XPL di Indo ya. Ya itulah koin-koin yang ada airdrop pasti akan turun ya. Ini Quick Swap ini telah diluncurkan di Best Chain. Hadiah pertanian sudah tersedia ya. Jadi bisa kalian klik, cari-cari, belajar yang mendalam.
dan di sini pun PP sudah terdaftar ya. Tinggal PP pun sudah terdaftar di sini. PP ini pertukarannya dengan ETH ya. Kalian bisa mainkan di sini. Saya juga nggak ada waktu untuk main-main kayak ginian ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, PP nggak akan kemana-mana. Kalian jangan cari koin-koin yang karbitan sesaat. Banyak koin-koin yang hanya karbitan sesaat ya. Kemudian ketika airdrop turun hancur. Banyak sekali saya lihat koin-koin baru yang hanya naik sesaat, kemudian habis itu dibanting. Kita harus, saya ingatkan lagi, cari koin-koin yang bagus-bagus. Meme coin PP. Yang mahal BTC, ETH, BNB, Solana silakan. Yang murah lagi Cardano, Polygon. Itu koin yang oke-oke ya. Chainlink, Polkadot, AAW, Near Protocol. Apalagi untuk meme coin PP ya. Kemudian ada yang real project seperti ARB, silakan. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini, nggak lama-lama ya. Udah lagi capek juga. Yang penting capek ngapain Mas Bro? Nungguin PP nggak ngaceng-ngaceng nih, mau inden gimana ini? Ya belum yang berkutaran di grup, belum yang di YouTube, kasihan kan? Tenang aja ya, PP sudah nggak ada lawan lagi, nggak ada bandingan lagi. Lihat tuh koin-koin jaringan Sol, kalian mesti masuknya di Solana aja, ataupun Pan ataupun di ceknya ya, jangan sembarangan. Ini udah mulai si tukang berkutakan yang pam-pam ngarbit kayaknya udah bergeser ke Binance, ke BSC Scan ya. Solana udah agak melempem ya. Ini nanti Ethereum lonjakan tinggi, PP udah mulai terbang. Saya rasa PP akan ATH baru. Mana lagi yang koin ATH-nya paling rendah dan saat muternya paling sedikit ya di PP. Kalau SHIBA aja, yang pahit saya katakan pahit apa adanya. SHIBA 1,3 rupiah, sekarang 0,2, masih jauh toh. Ya, kemudian Doge sama masih jauh. Untuk meme coin nih, urusan meme coin yang paling ATH-nya terdekat ya ada di PP. Saya rasa untuk harga RP1 ya mungkin akan sampai kalau kita sabar. Koin displasi nggak ada presale, nggak ada pra penjualan. Kalau yang lain tuh pusing, saya lihat koin lain belum apa-apa. XPL airdrop 10% dari pasokan, cerot ya, akhirnya longsor. Untung udah saya TP ya. Kemudian Indo sendiri ini ada yang lagi ada airdrop sampai 50 juta rupiah dibagikan penggunanya untuk airdrop. XPL akan masuk di Indo, nanti longsor lagi. Kalian turun aja, kalau longsor nanti tunggu longsor kalian masuk. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap oke. PP, Polygon, Cardano yang bagus-bagus, jangan koin-koin yang sembarangan. Nanti kita rungkat ya. Harus Dior riset sendiri, Mas Bro tidak tanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Kalian cuan juga, kalian yang nikmati cuannya, rungkat ditanggung bareng-bareng. Investasi apapun pasti ada risiko, mau jualan warteg, mau jualan nasi padang, jualan gorengan, kalau lagi sepi ya memble ya. Ya mudah-mudahan kita harus ngerti dalam usaha apapun, apalagi kripto risikonya tinggi sekali ya. Nggak asal-asalan masuk tanpa lihat TA di bawah atau di atas. Harga ini koin fundamentalnya seperti apa, holdernya ada nggak, investornya siapa, ada orang besar di sini nggak ya, projectnya apa, developernya kentut ataupun developer yang benar. Itu hati-hati, yang sekarang baik besok maling bisa terjadi ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap Dior, riset sendiri. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya manusia biasa seperti kalian nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udah jenuh juga Mas Bebek, pingin cepet ngaceng tinggi gunting, kita main trading. Oke, mungkin itu aja. Yang belum subscribe kiranya untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.